Hai semuanya, kembali lagi di segmen Kamu Harus Tahu bersama saya, April Rama, nomor absen 6, kelas 10 MIPA 2. Mulai dari makanan, pakan, sawah, perkebunan, hutan, hingga pegunungan. Semua itu merupakan kekayaan alam Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografis negara Indonesia sendiri. Dan juga, ingat, campur tangan Tuhan. Tanpa kita sadari, hal-hal tersebut telah memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Bukan hanya itu, hal itu juga merupakan sumber dari perekonomian negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, yakni di antara dua benua dan juga dua samudra yang merupakan jalur lalu lintas silang dunia. Nah, jadi hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memperbaiki, membenahi perekonomian negara dan juga dapat membuat rakyat menjadi lebih sejahtera. Kekayaan alam di Indonesia itu udah mutlak dong, dan udah gak bisa diganggu gugat lagi, karena itu kan udah atas nama Tuhan sendiri yang memberikan semua ini kepada kita semua. Yang berpikir seperti itu, tolong mundur sebentar ya, karena saya akan memperluas jalan pikiran kalian semua, oke? Baiklah, Indonesia memang memiliki banyak sekali sumber daya alam, bahkan sangat melimpah. Ya memang banyak ya, memang banyak banget. Tapi, bagaimana jika masyarakat Indonesia justru sebaliknya, malah mengeksploitasi semua yang ada di Indonesia, dan malah tidak bisa merawat apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu sendiri? Nah, tentu ini sudah dekat sekali dengan namanya timbul pengaruh-pengaruh dan juga dampak-dampak negatif ke depannya. Dan tentunya kesejahteraan masyarakat pun semakin menurun. Nah, sebagai contoh nih, misalnya seperti pegunungan. Pegunungan itu kan merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia. Bagaimana jika sewaktu-waktu pegunungan tersebut meletus dan akan memakan banyak sekali korban jiwa? Apakah itu yang dinamakan dengan kelebihan? Tidak juga kan? Itu justru sebaliknya malah kerugian yang kita dapatkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di antara banyaknya kelebihan mengenai letak geografis di negara Indonesia, di sekarang ini tentu di celah-celah kelebihan tersebut pasti akan ada kelemahan yang timbul ke depannya. Apa aja dong kelemahan dari letak geografis di Indonesia pada saat ini? Apa aja? Kasih tahu dong, jangan lama-lama. Nah, maka dari itu, saya persembahkan pada kalian semua tentang penjelasan, kelemahan, hingga kelebihan letak geografis di Indonesia. Untuk itu, tanpa memperpanjang dan juga untuk mempersingkat video kali ini, stop senyum-senyum, mari kita mulai sekarang. Sebelumnya banyak banget nih yang bertanya kepada saya, apa sih itu letak geografis dan apa perbedaannya dengan letak astronomis yang sering ada di buku geografi kalian? Nah, letak geografis itu merupakan letak yang ditetapkan melalui sudut pandang hal-hal yang ada di sekitar tempat tersebut. Misalnya nih, sebagai contoh, Indonesia sendiri. Indonesia memiliki letak geografis antara dua benua dan juga dua samudra. Nah, sedangkan letak astronomis itu apa? Nah, letak astronomis merupakan letak yang telah ditentukan oleh garis lintang dan juga garis bujur. Misalnya seperti Indonesia juga ya. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Stop basa-basinya. Ayo langsung aja kita kepoin dan juga kita selidikin apa aja sih kelebihan dari letak geografis negara di Indonesia. Nah, di sini saya mencantumkan hal yang benar-benar berpengaruh sekali terhadap letak geografis di Indonesia, teman-teman. Yang pertama ini. Yang pertama tentunya saya akan mencantumkan ini. Perekonomian negara, teman-teman. Mengapa saya mencantumkan perekonomian negara sebagai keuntungan nomor 1 mengenai letak geografis Indonesia? Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya nih teman-teman, Indonesia itu kan terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Itu pun merupakan jalur lalu lintas silang negara loh teman-teman. Itu letaknya udah strategis banget teman-teman. Ini merupakan peluang kita untuk merubah perekonomian Indonesia teman-teman menjadi lebih baik lagi, dan juga tentunya untuk mensejahterakan rakyat. Kalau hal ini tidak dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat, tanpa dimanfaatkan ini peluang ini, maka nggak ada akhlak masyarakat Indonesia. Nggak ada akhlak, sumpah, keterlaluan banget. Karena sejatinya kita harus dapat memanfaatkan apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
agar dapat berlangsung terus-menerus hingga ke generasi selanjutnya. Nah, selain itu, bisa kita lihat dari segi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu kan melimpah teman-teman, dan sebagainya itu merupakan rempah-rempah dunia yang memang benar-benar diincar oleh negara-negara asing yang akan dijadikan sebagai bahan sandang, makanan ataupun pakan yang akan diolah kembali. Nah, untuk keuntungan yang nomor 2, langsung aja kita slide yuk. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke keuntungannya nomor 2. Nah, sebenarnya nih teman-teman, keuntungan yang nomor 2 ini nggak jauh berbeda teman-teman dengan keuntungannya sebelumnya. Ya karena masih memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, keuntungannya itu apa dulu? Ya, keuntungannya ialah Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Loh, kok bisa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti itu? Ya, karena kan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin tahu faktornya apa aja, yuk simak penjelasan yang saya berikan ini. Baiklah, faktor yang pertama, yaitu Indonesia itu merupakan negara tropis. Negara tropis itu apa lagi? Coba nambah beban deh. Jelasin dong. Negara tropis. Negara tropis itu merupakan negara yang bersuhu hangat atau negara yang disinari oleh sinar matahari sepanjang tahunnya. Ya berarti sumber daya alam di Indonesia ini cuma bermodalkan sinar matahari aja gitu. Ya nggak gitu juga dong. Tapi hal tersebut masih ada faktor pembantunya teman-teman. Ya faktor pembantunya apa? Faktor pembantunya ialah Indonesia memiliki berbagai macam pegunungan. Terus kalau memiliki banyak pegunungan kayak gitu kenapa? Ya karena pegunungan itu merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang menghasilkan mineral yang melimpah teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui kan teman-teman, tumbuhan itu hidup dengan berbagai faktor kan teman-teman. Misalnya seperti air, mineral, suhu, udara, jenis tanah, dan banyak lagi teman-teman. Nah, kebetulan sekali nih teman-teman, Indonesia memiliki semua faktor yang dibutuhkan tumbuhan untuk hidup. Nah, bangga nggak nih teman-teman sebagai warga negara bangsa Indonesia? Nah, tentunya bangga kan teman-teman. Tapi bukan hanya itu aja loh teman-teman yang memperbanyak atau yang membuat sumber daya alam itu menjadi beragam di Indonesia teman-teman. Tapi juga karena Indonesia itu merupakan negara maritim. Tadi negara tropis, sekarang maritim. Apa sih negara maritim itu lagi? Negara maritim ialah negara yang memiliki wilayah perairan lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Nah, misalnya seperti kita nih Indonesia. Indonesia itu memiliki perairan 70% teman-teman. Nah, kan lebih banyak teman-teman. Jadi sumber daya alam di perairan itu lebih banyak teman-teman dibandingkan di daratan. Ya, ini untung-untung untuk melengkapi keberagaman fauna dan juga flora di Indonesia teman-teman, karena di perairan itu juga ada berbagai jenis ikan yang langka dan juga beberapa flora seperti tanaman-tanaman yang langka yang ditemukan di Indonesia teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke keuntungan yang nomor 3, yaitu Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan juga adat. Nah teman-teman, culture, diversity atau keberagaman budaya ini sudah merupakan pencerminan jati diri negara Indonesia sendiri teman-teman, dan juga keniscayaan bangsa Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Sebagai pertanyaan, kenapa sih bangsa Indonesia bisa memiliki keberagaman budaya seperti itu? Dan kenapa kok bisa kebudayaan itu bisa mencerminkan jati diri negara Indonesia sendiri? Nah, sebelumnya pasti teman-teman pernah dengar bahwa Indonesia itu merupakan negara beribu pulau yang sudah tidak luput lagi dengan adanya cerita ataupun sejarah yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu terbelah-belah menjadi beberapa kepulauan yang diduduki oleh masyarakat lokal yang telah menganut kepercayaan mereka masing-masing yang sudah turun-menurun secara tradisional oleh nenek moyang mereka sendiri. Nah, secara langsung, hal tersebut menciptakan sebuah perbedaan seperti kebudayaan yang berbeda-beda, ras, suku, agama, dan juga adat teman-teman. Nah, hal ini sesuai dengan bagaimana masyarakat sekitar itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang budayanya masing-masing. Misalnya satu wilayah ini menanggapi budayanya dengan cara, yaitu mereka memiliki tarian-tarian yang sangat beragam teman-teman, sedangkan wilayah yang lainnya itu memiliki upacara adat yang terkenal teman-teman. Nah, jadi teman-teman antara perbedaan tersebut dari satu wilayah dan juga wilayah lainnya itu bahkan walaupun
terjebak dalam perbedaan, namun mereka itu memiliki ciri khasnya masing-masing, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalian semua itu harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, itu baru satu keuntungan loh yang baru kita dapatkan dari keberagaman budaya di Indonesia. Belum lagi, kita bisa meningkatkan devisa negara loh, teman-teman. Gimana caranya tuh? Yakni dengan cara mendirikan pariwisata loh, teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, teman-teman, bahwa negara Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang telah menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, baik itu flora maupun fauna, teman-teman. Terlebih lagi, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam yang menjadi ciri khas keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Jadi kita itu sudah tidak terheran-heran lagi bahwa negara Indonesia itu terkagum-kagum melihat keberagaman yang ada di Indonesia dan juga keindahan yang ada di Indonesia ini. Nah, teman-teman, walaupun kita terjebak dalam perbedaan, tetapi kita masih dapat disatukan oleh semboyan bangsa Indonesia. Yaitu apa? Kalian masih ingat? Ya, betul sekali, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan artian, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita masih bisa menyatu. Nah, teman-teman, walaupun kita menjadi negara yang masih berkembang, namun kita bisa lihat bahwa negara asing itu masih bisa mengagumi negara kita dengan adanya perbedaan yang kita miliki dan juga keberagaman yang kita miliki. Nah, teman-teman, itu dia 3 keuntungan yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Nah, untuk kerugiannya bisa kita saksikan selanjutnya. Inilah dia kerugian dari letak geografis negara Indonesia. Baiklah, teman-teman, langsung saja kita mulai ke kelemahan yang pertama, yaitu di Indonesia sering sekali terjadi bencana alam. Bencana alam seperti apa saja sih yang sering terjadi di Indonesia? Ada 3 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, gunung meletus, dan juga tanah longsor. Baiklah, yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena letak geografis gempa bumi ini sering dilalui oleh cincin api Pasifik atau sabuk Alpai, teman-teman. Nah, selain itu letak geografis dari Indonesia ini pun sangat strategis, teman-teman, yakni di antara pertemuan lempeng tektonik loh, teman-teman. Jadi kita nggak heran, teman-teman, jika Indonesia itu sering sekali jadi gempa bumi. Yang kedua itu adalah gunung meletus. Nah, teman-teman, mengapa sih bisa jadi gunung meletus dan sering jadi di Indonesia? Ya karena pegunungan itu merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia. Nah, mungkin ada ribuan atau nggak ratusan gunung di Indonesia ya. Dan gunung ini dibagi menjadi 2, yaitu ada gunung aktif dan juga gunung yang tidak aktif. Jadi, gunung yang aktif di Indonesia kurang lebih 140 gunung yang aktif. Nah, jadi presentasi gunung tersebut meletus mungkin akan sangat besar, teman-teman. Jadi, tidak heran jika gunung meletus itu sering terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada tanah longsor. Tanah longsor, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yakni Indonesia itu merupakan negara tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Dan jika itu ada di dataran yang tinggi yang memiliki tanah yang kurang stabil, maka tentunya rawan sekali akan jadi tanah longsor, teman-teman. Nah, itu dia kelemahan yang pertama yang dapat saya jelaskan, teman-teman. Kita lanjutkan ke kelemahan yang kedua. Baiklah, teman-teman, langsung saja kita mulai ke kelemahan yang kedua. Kelemahan yang kedua ini ialah sering sekali terjadi campur tangan negara asing. Campur tangan negara asing seperti apa sih maksudnya? Campur tangan negara asing yang saya maksudkan ialah banyak sekali terjadi pencurian sumber daya alam dan juga pelanggaran perbatasan negara. Nah, hal ini diakibatkan karena sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, teman-teman, sehingga dapat mengundang negara asing untuk mengambil sumber daya alam yang ada. Nah, teman-teman, sebagian besar sih negara asing itu mengambil sumber daya alam yang ada di perairan, teman-teman. Misalnya seperti ikan maupun tumbuhan yang ada di laut. Nah, mungkin ini sangat merugikan sekali, teman-teman, bagi bangsa Indonesia. Karena bukan hanya sumber daya alamnya saja yang menghilang, namun mungkin kedepannya kedaulatan negara yang akan terancam, teman-teman. Jadi di sini yang sangat berperan penting ialah sistem pertahanan dan juga keamanan negara, teman-teman. Baiklah, teman-teman, sekian dulu segmen kamu harus tahu pada video kali ini tentang penjelasan kelebihan dan juga kelemahan letak geografis negara Indonesia. Dan jika ada salah kata dan ada ucapan yang dapat menyinggung hati kalian,
Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.